Bismillahirrahmanirrahim. Qoroh 129 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Rabb kami, wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu, yang rasul tadi membacakan, alaihim, atas mereka, ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan juga mengajarkan kepada mereka alkitab. Yu'allimu asalnya dari kata allama yu'allimu, ta'liman. Maka ada majlis ta'lim, dari ta'lim, dari allama yu'allimu ta'liman. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan taf'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Begitu belajar bahasa Arab. Ya. Dari kata alama beda. Kalau alima ya'lamu, tahu, mengetahui. Tapi kalau allama yu'allimu, mengajarkan supaya orang tahu. Jadi mengajarkan. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka alkitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, adalah engkau, al-azizu, yang maha perkasa, al-hakimu, yang maha bijaksana. Sebelumnya, jadikan kami berdua adalah muslim sejati, kedua-duanya, yang berserah diri. Kan itu doanya sebelumnya, sebelum ayat ini. Kangku Bapak Ibu rahimakumullah, maka setelah dibaca juga beberapa tafsir, termasuk saya tetap mewajibkan diri juga membaca tafsir Al-Azhar. Kalau ini jadi pegangan wajib di Malaysia sampai sekarang. Di Malaysia jadi pegangan wajib. Ya. Di samping saya membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir juga yang lain-lainnya. Terakhir ada tafsir yang Wahbah Az-Zuhali Al-Munir. Saya juga baca yang karangan orang kita. Ya, karangan orang kita. Di sini juga tidak jauh berbeda dengan Ibnu Katsir juga penjelasannya. Jadi dicantumkan di sini tentang yang ini juga ada. Ternyata di Ibnu Katsir juga ada, dan di tafsir-tafsir yang lain juga ada. Bapak Ibu rahimakumullah, jam berapa? Nah, doa ini kita kerucutkan lagi. Doa ini mengajarkan kepada kita agar selesai mengerjakan amal apapun tadi, kegiatan apapun, aktivitas apapun, di penghujung amalan kita, kegiatan kita adalah berdoa. Kenapa berdoa? Satu, agar diterima amalan kita. Itu gunanya, ya, agar diterima amalan kita.
Kemudian kenapa kita berdoa? Agar kita dan keturunan kita, anak cucu kita diberikan kesolehan. Diberikan keislaman berserah diri totalitas. Itu manfaat berdoa. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian yang ketiga, agar terlihat ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita semuanya dan keturunan kita, yaitu kepada Allah pencipta langit dan bumi. Saya baca dari berbagai tafsir, termasuk tafsir yang kita pegang sekarang ini adalah tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain. Muatan doa Nabi Ibrahim ini 3 di sini. Yang pertama, mengajarkan kepada kita agar selesai mengerjakan sesuatu adalah berdoa. Tujuannya apa? Amal diterima. 1. Kemudian anak keturunan kita dan kita sendiri menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Tetap Islam di kita. Yang ketiga, bagaimana agar terlihat ketundukan, kepatuhan, al-khudu wal inqiyad ilallah. Tunduk dan patuh itu adalah hanya kepada Allah. Nah, inilah inti daripada doa Nabi Ibrahim. Kemudian lihat ungkapan yatslu alaihim ayatika. Doanya Nabi Ibrahim menginginkan generasi demi generasi agar tidak terputus membacakan ayat-ayatmu. Maka inilah yang kita lakukan sekarang. Apa yang dimaksud dengan wab'as fihim rasulan minhum adalah ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad. Yang kedua, apa yang dimaksud yatslu alaihim ayatika? Di sana ada rasulam minhum yatslu alaihim ayatika. Yang dimaksud rasul adalah dari kalangan mereka sendiri. Artinya apa? Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim dan Ismail, maka diutus Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad itu yatslu alaihim, membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu. Terkabulah doa Nabi Ibrahim dan Ismail, memang diutuslah Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Menurut sejarah dan dalil yang bisa dipegang, ternyata berita diutusnya Nabi Muhammad, menurut informasi dari Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis, ketika Nabi Adam belum tercipta seperti manusia yang Nabi Adam itu sendiri, masih berupa tanah liat, maka aku sudah kata Nabi Muhammad nih, aku sudah diinformasikan dan sudah dicalonkan. Dari mana beritanya itu? Turun-temurun sampai kepada Nabi Isa. Dan setiap para nabi dan rasul kepada umatnya memberitakan bahwa nanti akan ada nabi dan rasul terakhir bernama Ahmad, bernama Muhammad. Jadi diproklamirkan dulu, baru dilantik terakhir menjadi nabi dan rasul. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab. Apa yang dimaksud Alkitab? Al-Quran. Supaya jelas satu persatu. Diulang lagi. Wab'as fihim artinya keluarga Nabi. Rasulam minhum artinya dari kalangan mereka sendiri. Artinya Allah mengabulkan doa
doa Nabi Ibrahim dan Ismail dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tugasnya apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Karena ini diajarkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yu'allimuhumul kitab, juga mengajarkan Alkitab. Mudah-mudahan yang sekarang kita lakukan adalah turun-temurun dari doanya Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sampai kita mengajarkan kitab Al-Quran. Wal hikmah, apa yang dimaksud al-hikmah? Satu, pengertiannya adalah as-sunnah. Sunnah, hadis. Jadi kalau sekarang ada yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis atau disebut inkarus sunnah, ini wajib dipertanyakan keislamannya itu. Nah, karena tidak dijadikan pedoman as-sunnah itu. Padahal di dalam Al-Quran sudah mengisyaratkan pedoman kita adalah Alkitab wal hikmah dan as-sunnah. Ada juga memberikan pengertian rahasia-rahasia hukum agama, pengetahuan tentang maqasid. Apa arti maqasid? Adalah tujuan syariat itu ada. Kita tidak tahu rahasia-rahasia. Setelah kita lakukan baru tahu rahasia. Contoh misalnya. Apa rahasia dari wudhu? Ada sebenarnya. Di samping untuk kesehatan, juga mengikuti petunjuk Rasulullah. Kenapa misalnya kena najis harus pakai tanah? Ya, kemudian dibersihkan dengan air. Ternyata ada hikmah di balik syariat itu. Kenapa dikuburkan mayat? Tidak diletakkan saja di rumah, tidak diletakkan saja di halaman atau di belakang rumah, di samping rumah atau di parak, di kebun. Ternyata ada hikmah. Tanah itu bisa mematikan bakteri-bakteri, maka dikubur. Jadi di balik syariat-syariat itu ada rahasia-rahasia. Itulah yang dimaksud dengan wal hikmah salah satunya. Ya, dikasih tahu oleh Rasulullah, disampaikan kepada kita. Baik ada yang kauliyah perkataan Nabi, ada yang fi'liyah langsung Nabi mengerjakan, ada yang takririyah Nabi diam berarti setuju, dan ada yang hammiyah, keinginan cita-cita seperti puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a itu adalah keinginan Nabi. Ya, iza kanal amul mukbil, jikalah kita masih ada dan hidup pada tahun depan, insya Allah kata Nabi, sumnal yaumat tasi, kita akan puasa ya bersama-sama pada tanggal 9 Muharram. Ya, sebelum sampai kepada waktu yang diinginkan tahun depannya oleh Nabi, Nabi keburu wafat. Pertanyaan, apakah ya sunnah yang seperti ini, keinginan dan cita-cita Nabi ingin puasa tanggal 9, tapi Nabi tidak mengerjakan karena wafat, bolehkah oleh umatnya dikerjakan? Tentu boleh. Namanya sunnah hammiyah. Makanya kalau ada yang tanggal 9 kemarin puasa, silahkan. 10 Muharram hari Jumat kemarin juga silahkan. Kemudian apa arti wayuzakkihim? Menyucikan. Yang dimaksud menyucikan mereka adalah menyucikan jiwa mereka dari kotoran kesyirikan. Jadi lucu kalau ada perbuatan-perbuatan syirik sekarang masih ada. Tradisi-tradisi masih ada. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ya, tapi kalau mendoa ziarah silahkan. Atau tukar saja dengan ziarah. Menuju hari, sampai 10 hari, 100 hari, itu sebenarnya tidak ada. Tapi balah turun-temurun. Saya dapat cerita pula kemarin dari suatu kota kabupaten yang menyampaikan ke sana. Tidak bisa dihilangkan Pak Ustaz. Ya. Kemudian sholat sampai 10. Ya. Kemudian disolawatin, pakai kerekel zikirnya, pakai batu-batu. Nanti batu itu diletakkan di atas kuburan. Masih ada. Masih ada. Ya sebenarnya kan tidak ada dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sementara yang dicontoh adalah
Rasulullah. Mudah-mudahan berangsur-angsur gitu. Tapi kalau begini, ya tidak 7 hari saja, 7 hari ya lebih mendoakan. Ya oke lah. Atau ziarah 40 hari. Sebenarnya bukan 7 hari, 40 hari dan 100 hari saja. Ya. Setiap hari. Masa setelah 100 hari itu tidak ada sama sekali berarti melupakan ya. Masuk ke dalam kolong keranda. Itu kebiasaan orang Cina lama itu. Ya. Tapi yang melakukan siapa? Ada juga sebagian kita. Keinginan Nabi Ibrahim dan keturunan sampai Nabi Muhammad SAW sampai sekarang sebenarnya ingin menyucikan jiwa itu dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan itu sebenarnya. Termasuk syirik, termasuk maksiat-maksiat. Itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, jangan sampai terjadi di kemudian hari hal-hal yang tidak ada pedomannya, tidak ada contohnya. Nah itu namanya wayuzakihim. Menyucikan jiwa mereka dari kesyirikan, perbuatan maksiat, dan perbuatan yang tidak ada tuntunan. Setelah itu baru doanya innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa. Artinya apa? Unggul. Al-Hakim maha bijaksana. Kengku Bapak, Ibu rahimakumullah, di dalam buletin ini ada dicantumkan. Tetapi bahasa Arabnya tidak dituliskan. Ternyata Nabi Ibrahim dan Ismail itu berdoa, dikabulkan, diutus menjadi nabi dan rasul. Bahkan dia dari bangsa Arab. Apa kata Rasulullah? Ini terakhir kali ya, terakhir kali. Karena jam 6:10 insya Allah harus selesai. Apa kata Rasulullah? Ana. Apa arti ana? Saya. Kata Rasulullah, ana dakwatu abi Ibrahim. Saya ini perlu diketahui, saya ini adalah doa kakekku yang bernama Ibrahim. Yang seperti ini, Nabi dan Rasul, saya jadi Nabi dan Rasul ini, tahu enggak? Dakwatu abi Ibrahim. Doa kakekku bernama Ibrahim. Menjadi Nabi dan Rasul. Yang kedua, wa busro ahi Isa. Hadisnya marfu, ma'udifa ila Nabi, sampai kepada Nabi. Sahih derajat hadisnya. Wa busro ahi Isa. Dan adalah berita gembira dari saudaraku bernama Isa. Karena dari Nabi Isa, Nabi Muhammad. Istilah Nabi Muhammad, akhi, adalah saudaraku Isa. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad, apa? Waru'ya ummi. Dan mimpinya para ibu, ya, dan mimpinya ibuku. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah para ibu, istri-istri dari para nabi dan rasul selalu bermimpi diberikan petunjuk oleh Allah akan diutus nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan dari Nabi Muhammad. Ana dakwatu abi Ibrahim. Saya ada menjadi nabi dan rasul karena doanya kakekku Ibrahim. Yang kedua kata Nabi Muhammad adalah wa busro ahi Isa. Berita gembira saudaraku bernama Isa. Dan yang ketiga adalah wa ru'ya ummi, dan mimpi dari ibuku. Maka adalah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Masa oleh kita diingkari? Na'udzubillah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya.